Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Saskia dengan NPM 251040244. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang strategi proses dan strategi tata ruang dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Pak Vicky F. Sanjaya SE MSc. Baiklah, langsung kita mulai. Yang pertama ada strategi proses. Strategi proses ini sering dikenal atau disebut juga sebagai strategi transformasi. Sebuah pendekatan untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Tujuannya itu untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lainnya. Selanjutnya adalah 4 strategi proses. Yang pertama itu adalah fokus pada proses. Sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah, tetapi dengan keragamannya yang tinggi. Yang kedua adalah fokus berulang, repetitive focus. Fokus ini adalah proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul yang sering berada dalam proses yang kontinu. Yang selanjutnya adalah fokus pada produk atau product focus. Fokus produk yaitu proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah, dan proses ini juga disebut proses kontinu sebab mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinu. Yang keempat adalah fokus kustomisasi massal atau mass customization. Yang selanjutnya adalah perangkat desain proses. Di sini ada 5 perangkat desain proses. Yang pertama ada diagram alir atau flow diagram, yang kedua pemetaan fungsi waktu, yang ketiga pemetaan aliran nilai, yang keempat diagram proses, dan yang kelima adalah perencanaan pelayanan. Selanjutnya adalah pemilihan peralatan dan teknologi. Konsep fleksibilitas dijadikan patokan dalam pemilihan peralatan dan teknologi. Kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, dan nilai konsumen. Keuntungannya adalah memberi keunggulan kompetitif, dapat memenuhi keinginan konsumen, dapat menghemat biaya, dapat meningkatkan mutu yang lebih baik, dan lebih stabilnya proses produksi karena modifikasi mesin. Yang adalah rekayasa ulang proses. Ini adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Hal ini dilakukan dikarenakan kedinamisan yang ada di mana konsumen, teknologi maupun baurannya dapat berubah. Yang selanjutnya materi strategi tata ruang. Strategi tata ruang ini adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak ini memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, dan kontak dengan pelanggan dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan. Apakah tata letak ini diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat? Yang selanjutnya adalah manfaat dari strategi tata ruang. Manfaatnya itu ada utilisasi ruang, kemudian peralatan, sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi, barang dan manusia, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, serta interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik dan fleksibilitas. Dan yang selanjutnya adalah jenis tata ruang. Jenis-jenis tata ruang adalah yang pertama tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan, tata ruang posisi tetap, tata ruang berorientasi proses, tata letak sel kerja, membuat dan menyeimbangkan sel kerja, tata letak berorientasi produk, dan keseimbangan lini perakitan. Baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi strategi proses dan strategi tata ruang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.